Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, salam bahagia untuk teman-teman CGP, Bu Nasriah Mina dan Bu Isna. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Nah, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini saya berperan sebagai pengamat, yaitu saya sendiri, Maya Irmalia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Ulumul Quran Sigli. Kemudian nantinya akan ada Bu Isna Yulinansari, CGP angkatan 7 juga, dari SMK Negeri Bate yang akan berperan sebagai coach, dan tentunya Ibu Nasriah Mina dari SMA Negeri 1 Sigli yang akan berperan sebagai coaching. Nah, teman-teman, Bu Isna dan Bu Mina, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Isna berkenaan dengan kompetensi beliau sebagai seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini, nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya kembangkan. Nah, dalam hal ini, rubrik yang pertama itu adalah yang akan saya amati berkenaan dengan alur tirta ya, teman-teman ya. Jadi, pada kegiatan Ya, coaching Bu. hari ini, nanti di checklist saya itu akan ada yang pertama tujuan, kemudian di checklist kedua saya ada yang identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, itu akan menjadi amatan saya selama observasi ini berlangsung, praktek coaching ini ya, ibu-ibu ya. Nah, yang kedua itu mengenai kompetensi yang akan digunakan oleh Bu Isna pada sesi kali ini. Nah, Bu Isna, kalau boleh saya tahu, pada kesempatan praktek coaching ini yang akan menjadi coachingnya Bu Isna, kompetensi apa nih yang akan Bu Isna kembangkan? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Maya yang sudah sudi kiranya menjadi pengamat kami hari ini pada praktek coaching saya di antara Bu Mina dan saya sendiri sebagai coach. Nah, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemampuan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Luar biasa, Bu Isna. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berkaitan dengan praktek coaching kali ini, Bu Isna ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Ya, Isna Bu, betul. sebutkan barusan, ada kehadiran penuh, kemampuan mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mana nih Bu Isna yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin lebih fokus observasinya itu pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi pada pertanyaan yang berbobot ya, saya catat nih Bu ya. Oke. Nah, indikator Iya Bu. dari mengajukan pertanyaan berbobot ini, kira-kira ketercapaiannya itu seperti apa nantinya yang Bu Isna inginkan? Hmm, Intinya dari mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagai coach, nantinya saya bisa mengarahkan coach saya, yakni Bu Mina, untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan kemudian Bu Mina sendiri nanti bisa memunculkan ide-ide baru dalam penyelesaian permasalahannya tersebut. Oke, baik. Jadi itu indikator ketercapaiannya nantinya Bu Isna ya. Nah, eh, Iya Bu. oke, Bu Isna ingin nanti bahwa Bu Mina sebagai coach bisa menyelesaikan permasalahan serta memunculkan ide-ide baru gitu ya, Bu Isna ya. Iya benar sekali Bu Maya. Oke, baik, Bu Isna dan Bu Mina siap-siap karena selanjutnya untuk waktunya saya serahkan kepada Bu Isna dan Bu Mina untuk melakukan praktek coaching. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu Mina. Ya, makasih banyak Bu Isna ya sudah memberikan waktu kepada saya. Janji yang 2 hari yang lalu Ibu menyuruh dan saya ingin berjumpa dengan Bu Isna karena ada hal yang ingin mau saya sampaikan pada Bu Isna.
Alhamdulillah hari ini Bu Isna mau merespon dan bisa langsung suruh saya ke sekolah Bu Isna. Terima kasih banyak Bu Isna sebelumnya ya. Ya Bu, sama-sama. Oke, baik. Kita langsung ke ruangan saya aja ya Bu, supaya kita ngobrolnya lebih pas gitu. Boleh, boleh Bu Isna. Oke, ayo. Ya, silakan duduk Ibu. Ya, makasih banyak Bu Isna. Ya, apa kabar nih Bu Mina nih? Udah lama kali kita nggak jumpa nih. Alhamdulillah sehat Bu Isna. Eh, cuman saya ada sedikit seperti ada punya beban ya dengan siswa saya yang Ah, saya ajarin gitu. Berkaitan pastinya dengan mapel yang saya ampuh yaitu bahasa Arab gitu Bu Isna. Makanya saya alhamdulillah ke sini memang untuk menyampaikan sesuatu hal. Semoga nanti ada solusi terbaik yang memang bisa saya apa ya saya laksanakan, mungkin bisa saya lakukan sehingga nanti mungkin siswanya bisa dapat perubahan yang memang ya pokoknya intinya saya saat ini memang sedang galau berat nih Bu. Jadi nggak tahu saya mau oh ngomong ya. apa dulu. Makanya saya langsung terus ke tempat Bu Isna karena emang udah janji Bu Isna alhamdulillah hari ini bisa ada waktu. Makanya saya langsung ke sini. Inilah yang ingin mau saya sampaikan kepada Bu Isna begitu. Oh Yang iya jelas ya saya Bu. intinya ini memang nggak enak perasaan saya karena memang udah beberapa bulan ini pastinya pas 2-3 minggu yang lalu lah di materi yang memang sedang saya ajarkan gitu Bu Isna. Oh, berarti itulah alasan Bu Mina pingin berjumpa dengan saya ya Bu Mina ya. Iya Ah, betul Bu Isna. Saya mau kepingin terus jumpa cuma karena Bu Isna kemarin katanya lagi sibuk, full agenda ya, maklum lah waka kesiswaan ya saya iya. maklumi. Tapi Ya alhamdulillah hari ini mohon Bu maaf. Isna punya waktu, Ya makanya mohon saya maaf sekali Bu ya. Kemarin kita nggak bisa berjumpa ya. Oke, ya, hari ini waktu saya tuh khusus buat Ibu Mina. ya Oke, baik makasih Ibu banyak Mina. Bu Isna. Iya, Ya. oke. Baik Bu Mina, kalau boleh saya tahu nih Bu, bisa nggak Bu Mina menceritakan lebih mendetil lagi apa permasalahan dari Bu Mina? Gini loh Bu Isna, memang kalau saya bilang, saya kadang-kadang merasa beban sebagai guru bahasa Arab ya, karena kan bahasa Arab itu bahasa asing ya. Tapi Hmm. anak-anak satu sisi memang merasa senang dengan bahasa Arab katanya, karena kan belajar bahasa Al-Quran. Tapi karena mungkin saya mengajarnya kelas 10 ya, kelas apa ya, kelas Mm-mm. baru gitu, untuk jenjang pertama di SMA. Jadi saya menemukan itu dalam beberapa minggu ini kan baru semester 1. Jadi begitu Iya, saya iya benar. lihat Heeh, mereka itu ternyata nggak bisa menulis bahasa Arab, Bu Isna. Jadi saya merasa kayaknya kok, aduh, apa ya, ada rasa sedih gitu, rasa kecewa juga. Kemudian lagi, ya pokoknya Mm. merasa kok kayaknya anak tingkat SMA belum bisa menulis ya bahasa Arab. Jadi saya benar-benar merasa, aduh gimana nih, saya punya beban nih sebagai guru bahasa Arab. Bisa nggak kira-kira saya ajarkan mereka ketika sudah mengucapkan mufradat dengan benar, mereka ucapkan tuh dengan benar, Bu Isna. Karena mendengar tuh kan enak ya ketika saya Oh iya, ucapkan, iya. mereka bilang. Begitu saya suruh tulis, itu bentuk hurufnya tuh nggak beraturan, Bu Isna. Jadi huruf dalnya itu udah seperti huruf ra. Jadi intinya kan pelajaran bahasa Arab dia memang nggak boleh ya hurufnya itu asal-asalan. Karena kan beda tulisan, nanti akan beda bacaan. Pastinya beda Mm-mm. arti nanti, larinya ke sana, Bu Isna. Hanya saya, aduh, kayak miris gitu. Saya merasa, aduh, apa saya nggak ini ya, nggak sempurna gitu mengajarkan anak-anak. Padahal memang mereka baru masuk kebanyakan sih dari SMP mereka Bu Isna. Mungkin di situ lah kendalanya. Makanya saya kepingin minta nih solusi dari Bu Isna. Kira-kira bagaimana nanti semoga dapat lah ya apa Ya. penyelesaiannya. Baik, berarti di sini permasalahan Bu Mina itu terkait banyaknya siswa yang tidak bisa menulis dalam bahasa Arab. Betul seperti itu Bu Betul, Mina? betul. Iya, Padahal iya. mereka sudah bisa menguasai kosakata atau mufradat, tapi belum bisa Iya, menulis dalam bahasa Arab. betul. Oke, baik. Sebelumnya nih, saya ingin bertanya dulu nih, Bu Mina. Apa Hmm. yang nantinya ingin Bu Mina dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, eh, pastinya, ya pastinya kan saya ingin sekali mendengarkan ataupun mendapatkan solusi lah yang terbaik bagaimana agar murid yang saya ajarkan itu benar-benar bisa menguasai tulisan begitu karena mufradat mereka sudah bagus. Jadi ketika mereka menulis itu tidak ada lagi kendala gitu Bu Isna. Baik, seperti itu ya. Berarti Bu Mina Mm-mm. menginginkan solusi supaya murid Bu Mina itu bisa menulis dalam bahasa Arab dan tidak terkendala lagi ya, Bu Mina seperti itu ya. Betul, betul sekali Bu Isna. Iya. Uh, Baik, mudah-mudahan nanti Bu Mina bisa mendapatkan solusinya sehingga bebannya Bu Mina bisa berkurang ya.
Oke, amin, amin. Itu yang saya harapkan ya Bu Isna. Karena saya kepingin juga anak-anak Iya. kan bisa berubah dari dia menguasai bahasa Arab, kemudian bisa menulis, begitu kan. Jadi ada sebuah kebanggaan lah saya sebagai guru bahasa Arab gitu ketika mereka bisa menguasai mufradat, kemudian lagi tulisannya juga bagus nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Itu target saya. Mudah-mudahan ya Bu ya Ya, target Ibu semoga tercapai ya. semoga. Sehingga anak-anak itu mudah menulis bahasa Arab dan betul-betul menguasai pelajaran bahasa Arab tersebut. Betul, betul. Nah, Bu Mina, kalau boleh saya tahu nih, apa sih penyebab sehingga murid-murid Bu Mina itu tidak mampu menulis dalam bahasa Arab? Apa ya, kalau saya lihat memang indikasi pertama mereka kebanyakan lulus tuh dari SMP, Bu Maya, Bu Isna. eh, Memang saya udah melihat mereka di awal, karena kan mereka kelas 10 nih. Pada saat minggu pertama memang saya tanyakan ke mereka eh, tamatan dari SMP gitu, ada yang tamatan dari MTS. Karena kan kalau di MTS itu bahasa Arab pasti ada diajarkan gitu kan. Tapi kalau di SMP Hmm. karena mungkin sekolah umum, jadi mereka itu memang nggak belajar bahasa Arab gitu. Tapi mereka suka tuh lintas minatnya yang dipilih adalah bahasa Arab gitu. Makanya saya salut juga satu sisi mereka mau milih bahasa Arab kan kan saya pelajarannya lintas minat gitu kan. Tadi ketika saya Mm-mm. tanyakan yang lulusan dari SMP, sebagian memang yang memang mereka itu ada belajar di apa ya, tren atau ma'had gitu. Artinya memang Mm-mm. dari pengajian tempat pengajian di kampung masing-masing itu nampak ada tulisan yang bagus meskipun mereka lulusannya dari SMP. Nah, ini yang saya lihat yang benar-benar merasa kayak miris gitu yang tamatan SMP tapi mereka tidak punya apa ya bekal ataupun tidak punya dasar sama sekali bisa menulis Ah, begitu. tidak punya Ah, basic ya. itu Berarti penyebabnya makanya benar, makanya mereka benar-benar begitu saya tanyakan ada mengaji nak di kampung enggak katanya. Jadi tulisannya itu benar-benar enggak jangankan saya yang baca dia nulis saja nggak tahu lagi apa yang ditulis. Begitulah parahnya Bu, makanya saya sedih kali ini. oke baik. Ya. Berarti intinya di sini permasalahan dari kenapa murid Bu Mina itu tidak mampu menulis dalam bahasa Arab dikarenakan banyak dari murid Bu Mina itu lulusan dari SMP, betul seperti itu. Jadi Iya benar ya. jadi kalau di SMP itu pelajaran bahasa Arab tidak ada ya. Cuman Iya kebanyakan Bu. dari MSN itu ada beberapa yang lulusan MSN mereka mampu menguasai ataupun menulis dalam bahasa Arab. Itu ya yang jadi Betul, penyebabnya Bu betul. Mina ya. Hmm, Tapi yang dari lulusan MSN memang mereka nggak rame ke SMA. Yang rame masuk ke SMA itu kan dari lulusan SMP, Bu Isna. Jadi disitulah mm-mm. dapat indikasinya. Nah, ketika saya tanyakan itu permasalahannya, makanya saya bingung apa nih solusinya supaya memang mereka itu walaupun dari SMP tetap bisa mengikuti dari yang tulisan anak lulusan MTS gitu, Bu Isna. Ya, baik. Berarti tetap mereka harus bisa mengikuti tulisannya ya dari MSen ya, karena mereka memang sudah Betul. belajar dari MSen. Oke, baik Bu Mina. Menurut Bu Mina sendiri nih, ciri-ciri yang murid yang punya minat belajar bahasa Arab itu bagaimana sih? Ya, kalau saya lihat sebenarnya mereka itu aktif kok semua. Begitu saya ucapkan mufradat, gitu kosakata mereka itu aktif semangat gitu kan. Eh, dari mulai awal belajar sampai akhir tuh mereka mengikuti. Nah, yang jadi permasalahan ketika emang saya nanti suruh nulis, nah itulah di situ mereka nampak. Jadi saya merasa kayaknya kok kayak ketika mereka itu mendengarkan, baca semangat tiba saya suruh menulis kan juga ada tulisan ya ada menulis namanya kitabah gitu mungkin kalau di bahasa Inggris itu namanya mungkin apa ya kalau menulis itu kalau membaca reading gitu kalau menulis apa ya Writing kalau saya tidak salah eh, Bu ya. intinya begitulah. Jadi intinya kan bahasa asing kita pelajari gitu jadi mereka ketika pas menulis jadinya udah kayak nggak semangat lagi tadinya mereka aktif itu yang saya lihat ciri-ciri mereka itu punya minat bahasa Arab gitu. Berarti intinya di sini murid-murid Ibu itu tetap aktif dari awal pembelajaran sampai akhir Bu ya. Tetapi Mm-mm. ketika Ibu Mina meminta mereka untuk menulis dalam bahasa Arab, mungkin di situ Nah, baru itulah terlihat ya. kendalanya. Iya benar itu Hmm, kendalanya Bisna. Ah, itu yang menjadi kendala dari pelajaran bahasa Arab ini sendiri. betul Bu Risna. Oke. Baik, Mina. Kalau Bu Mina lihat dari keadaan sekarang terkait dengan minat belajar muridnya Ah, Bu Mina sendiri, jika kita buat perumpamaan level 1 sampai 10, minat belajar murid Bu Mina itu
berada di level mana, Bu? Kalau minat belajarnya, kalau saya lihat udah bagus. Tapi kayaknya kendalanya pada saat mereka untuk yang tidak sanggup menulis ini di materi menulis ini ya, kayaknya levelnya memang masih sedikit sekali. Kalau saya lihat-lihat sih kayaknya Hmm, masih di level 4 lah Bu Isna. Cuma di situ aja masalahnya gitu, untuk menulis Berarti gitu. permasalahannya itu hanya di menulis, Bu ya? Betul Berarti Bu Isna. permasalahannya di menulis dan Ibu bisa mengkondisikan mereka saat ini masih berada di level 4. Iya, Baik, kalau Ibu saya lihat Mina. seperti itu. Apa Bu Mina punya keinginan nih untuk menaikkan level tersebut? Bisa jadi Bu Mina ingin menaikkan dari level 4 menjadi level berapa seperti itu. Oh, udah pasti Bu Isna, saya kan yang pasti kepingin mereka itu ada peningkatan gitu ya. Makanya saya belum dapat ini triknya. Artinya kalau memang saat ini kalau saya lihat-lihat saya apa ya banding-bandingkan untuk apa tingkatan itu di level 4, saya kepingin untuk mereka itu bisa menulisnya di level 7 itu udah bagus sekali. Ketika mereka sudah bisa mulai menulis, kemudian posisi nanti levelnya di level 7 itu sudah cukup baik menurut saya. Jadi saya kepinginnya minimal untuk memang mereka naik itu di level 7 dulu lah gitu. Karena masih kelas 10 kan Bu Isna. Ya, ya, luar biasa sekali nih keinginan Bu Mina. Berarti Bu Mina punya keinginan untuk menaikkan level ya. Level Udah dari bagaimana mereka dalam menulis bahasa Arab. Berarti dari level 4 Bu Mina ingin menaikkan menjadi level 7 ya. Oke, itu tepat luar betul Bu biasa Isna. sekali. Baik, untuk saat ini nih, apa yang bisa Bu Mina lakukan untuk bisa sampai di angka tersebut, di level 7 tersebut nih? Apa yang bisa Bu Mina lakukan? Nah, inilah yang membuat saya agak beban nih Bu Isna. Tapi Hmm, kayaknya nih ya, saya udah mulai mendapatkan apa itu ide gitu atau pencerahan. Kayaknya pencerahan ya. saya harus mencari strategi baru nih dalam mengajarkan siswa setelah mereka udah kuasai mufradat. Kemudian lagi sasarannya nih kan untuk menulis nih. Jadi Mhm. kayaknya saya ingin tuh membuat murid-murid itu bisa menulis. Pastinya kayaknya saya harus melibatkan orang lain nih Bu Isna, Iya, agar betul siswa betul tersebut Bu. bisa menulis dengan baik. Jadi kan kalau cuman untuk pas tatap muka dengan saya itu kan nggak cukup waktunya. Jadi sepertinya saya harus melibatkan pihak lain yang memang nanti insya Allah masih bisa memberikan dukungan kepada si murid ini sehingga dia bisa menulis dengan baik. Yang memang nanti kepinginnya di level 7 gitu. Ya, baik-baik. Intinya di sini Bu Mina ingin mencari strategi baru ya dalam mengajarkan Betul. materi tentang menulis dalam bahasa Arab. Baik, Bu Mina. Sekarang apa rencana Bu Mina untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Nah, seperti yang barusan saya sampaikan ke Bu Isna, saya kan harus libatkan orang lain nih. Ya, ya, Sepertinya ya. saya akan apa ya kerjasama lah pastinya ya. Karena memang bahasa Arab itu kan bahasa asing dan memang itu masuk dalam lintas Ya, minat yang ya berhubungan betul dengan betul. bahasa Arab yang paling dekat ya pasti guru Mhm. agama tuh Bu Isna, guru agama ya Oh kan. ya. Nah, karena kan menyangkut dengan tulisan ayat segala macam. Jadi ketika nanti guru agama mau mengarahkan tulis-tulis ayat itu, nah itu nanti saya tanyakan ke guru agama. Yang saya ngajar itu kan Hmm. guru agama juga masuk gitu kan. Nah, jadi saya nanti Ya, ya. ingin apa gitu minta terlibat juga guru agama supaya siswa juga bisa benar-benar di jam pelajaran saya nanti ada jam menulis, nanti di jam pelajaran agama juga ada menulis. Nah, itu strategi yang saya dapatkan kayak barusan gitu. Kira-kira bisa nggak Mm-mm. bisanya cocok nggak ya? Bisa luar biasa sekali nih Bu. Berarti di sini nanti Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru agama ya. Karena Iya, memang heeh. pelajaran bahasa Arab itu sangat erat kaitannya dengan agama juga ya. Betul Wah, betul Bu bagus Isna. sekali nih Bu Mina nih dalam bayangan. Oke, dalam bayangan Bu Mina, kapan nih akan dijalankan rencana Bu Mina untuk melakukan rencananya ini? Ya, pastinya insya Allah karena kan pelajaran saya tuh di hari Selasa. Nah, di hari yang sama juga ada pelajaran agama itu. Jadi pas kali lah Oh nanti ya, ketika ya. jadi Heeh. ketika mereka udah belajar kan sebelumnya saya nggak sampaikan tuh ke guru agama. Jadi inilah baru ya saya dapat Mm-mm. ide nih. Kayaknya saya harus kerjasama tuh dengan guru agama. Jadi ketika nanti pas keluarnya guru agama, saya minta tuh apa namanya hasil dari pengamatannya guru agama kepada siswa-siswa yang nanti akan saya sebutkan kepada guru agama nama-nama siswa yang Mhm. memang terkendala dalam menulis. Jadi nanti ketika saya dapatkan kembali, nanti di pelajaran saya udah langsung saya kuatkan lagi begitu.
tulisannya udah lebih Ya, rapi ya. pastinya begitu. Itu harapan saya pastinya. Dan saya akan laksanakan Oh, terus ya secepat itulah Bu Isna. Mungkin kalau memang nanti kena hari Selasa ya berarti lusa saya langsung aksikan terus gitu. langsung di-action kan, Bu ya? Iya, benar Oke, Bu. Ini mantap dapat sekali ini instruksi. ya. Heeh. Mhm. Mantap ya Bu Mina rencana aksinya Bu Mina. Terus nih siapa lagi nih bisa membantu Bu Mina atau Bu Mina ajak untuk membantu terlaksananya rencana Bu Mina. Paling tidak mereka juga bisa mensupport Bu Mina ya kan? Hmm. Iya, ya. Yang pertama saya kerjasama dulu dengan guru agama ya, yang memang menyangkut dengan tulisan. Terus di sekolah kami juga ada pelajaran muatan lokal, Bu Isna. Jadi muatan lokal itu kan Baik-baik. diajarkan kaligrafi. Nah, Oh di ya. kaligrafi itulah nanti saya kepingin lagi, karena mereka kalau kaligrafi itu kan tulisannya tulisan rapi ya, tulisan indah gitu kaligrafi kan. Ya Jadi betul-betul. saya nanti akan kerjasama dengan guru ya mulok lah ya, guru muatan lokal yang saya ingin nanti kerjasama ke beliau. Nanti saya akan sebutkan nama-nama siswa yang tadi yang masih terkendala dengan tulisan agar Mhm. si guru mulok tadi bisa langsung lebih fokus gitu. Jadi intinya guru Ya, ya. agama nanti fokus kepada anak-anak yang saya sebutkan tadi. Guru mulok juga nanti ketika melaksanakan atau memberikan materi kaligrafi juga kepada murid-murid yang terkendala dengan tulisan begitu sehingga nanti ada Oh. peningkatan itu yang saya harapkan gitu. Ya, ya luar biasa sekali ya. Berarti ada dua guru yang Bu Mina libatkan di sini ya. Yang Iya, pertama iya tadi betul Bu. guru agama sendiri, yang kedua adalah Iya, guru mulok ya, terkait betul Bu penulisan Isna. dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena memang Ya, guru mulok ini nantinya akan bisa membantu murid-murid Bu Mina dalam menyelesaikan penulisannya dengan indah, seperti itu ya. iya, iya Wah, benar Bu luar Isna. biasa Iya, sekali nih trik Bu Mina nih. Ah, iya, oke, baik Bu Mina. Walaupun guru yang Bu Mina libatkan itu beda mapel, tapi setidaknya ada keterkaitannya. Ya, iya, luar itu yang biasa ya memang Bu saya Mina ya. pikir-pikir kayaknya itu solusi yang terbaik itu saat ini supaya anak tidak lagi terkendala dengan menulis begitu Bu Isna. Ya, Bu Mina. Baik, baik, baik Bu Mina. Wah, Bu Mina, tidak terasa nih kita sudah berada di akhir percakapan kita hari ini. Kalau boleh saya tahu nih, apa yang Bu Mina dapatkan dari sesi hari ini? Alhamdulillah banget, Bu Isna. Saya merasa sekali lebih tenang loh, udah mendapatkan pencerahan gitu dari percakapan kita tadi. Artinya saya udah bisa Mm-mm. memantapkan apa namanya hati saya dan bisa menjalankan rencana saya ini. Ini juga semua berkat dari Bu Isna loh yang sudah mengarahkan saya tadi. Terima kasih banyak lah Bu Isna ya. Ya Allah, Masya Allah, sama-sama lah Bu Mina. Tapi nih, saya mau dong nanti ketemuan lagi sama Bu Mina untuk menunggu cerita selanjutnya. Kan Bu Mina sudah punya rencana aksi tadi. Jadi saya ingin tahu bagaimana kelanjutan aksi dari Bu Mina. Oke, pasti itu Bu Isna, tentu. Nanti saya akan menghubungi Bu Isna. Kemudian lagi ketika memang selesai saya melaksanakan aksi di sekolah. Terima kasih banyak Bu Isna ya. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu Isna, saya izin ya. Terima kasih. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kembali Oh apa yang ya. sudah saya lakukan nanti. Ya Bu, saya Baik, siap menunggu Bu ya. Oke, silakan. oke. Terima kasih kepada Bu Isna dan Bu Mina yang telah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa. Nah, barusan Bu Isna sudah mempraktekkan praktek coachingnya, dan di sini saya sebagai pengamat ada beberapa catatan nantinya yang akan saya jelaskan, dan juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya ingin saya sampaikan kepada Bu Isna. Nah, sekarang saya akan coba dulu memaparkan hasil pengamatan saya atau Oke. hasil evaluasi saya pada perjalanan coaching yang barusan terlaksana. Nah, Bu Isna dan Bu Mina, secara garis besar pada saat praktek coaching tadi, itu alur ceritanya sudah tampak semuanya. Jadi mulai dari tujuan tadi, Bu Isna sudah menanyakan kepada Bu Mina apa yang Bu Mina inginkan dari percakapan yang tadi dilaksanakan. Juga di checklist saya di Ya, sini sudah ada identifikasinya. Ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang tadi sudah Bu Isna kembangkan juga dari curahan hatinya Bu Mina. Kemudian juga ya, ada rencana aksi juga sudah tampak tadi pada saat Bu Mina mengatakan ingin
melaksanakan beberapa hal yang beliau lakukan. Kemudian juga ada tanggung jawab. Tadi di bagian Bu Mina mengatakan bahwa beliau akan menemui beberapa orang guru, termasuk guru agama dan juga guru kaligrafi gitu ya. Dan itu sudah sangat Ya, ya baik, betul, Bu Bu. Isna, sudah terdapat di sini semuanya sudah saya checklist di buku catatan saya. Kemudian kemudian di sini ada Bu Isna tadi di awal mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Benar, Bu Isna? Ya, benar sekali Bu Oke. Maya. Nah, di sini saya juga mencatat ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu Isna ajukan terkait pertanyaan yang berbobot yang akhirnya kita sama-sama melihat tadi bisa mengarahkan Bu Mina pada penemuan solusinya dengan memunculkan potensi yang memang ada pada Bu Mina gitu. Karena pada awal tadi Bu Mina mengatakan beliau sempat terpikirkan hal tersebut, namun belum komit untuk melaksanakannya. Namun setelah melalui Bu Ya, Isna mengajukan pertanyaan berbobot, akhirnya beliau menjadi mantap untuk melaksanakan aksinya tersebut gitu. Jadi terlihat sekali ya Bu Isna ya ya. betul sekali Bu. Nah, Iya, kemudian ya yang Bu. ingin saya tanyakan lagi kepada Bu Isna sebagai coach barusan adalah apa nih menurut Bu Isna yang sudah tampak indikatornya dari kompetensi yang Bu Isna kembangkan tadi, Bu Isna? Ya, baik. Terima kasih sekali ya Bu Maya ya atas pengamatannya luar biasa. Nah, jadi indikator yang tampak dari kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tadi di dalam proses melakukan coaching antara saya sebagai coach dan Bu Mina sebagai coachee sudah tampak beberapa pertanyaan yang berbobot yang akhirnya membuat Bu Mina menemukan sendiri solusinya. Dan Bu Mina juga bisa memunculkan ide-ide yang segar dan kreatif dalam meningkatkan siswa kemampuan dalam menulis bahasa Arabnya. Seperti itu, Bu Maya. Iya, iya, iya. Baik, baik, Bu Isna. Nah, Bu Isna tadi kan sudah mempraktekkan nih praktek coachingnya dengan Bu Mina ya. Dan Bu Isna tentu sudah merasakan Ya, betul. bagaimana rasanya menjadi coach. Dan tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya sebagai coach dalam hal pertanyaan berbobot. Nanti ke depannya kan kita sebagai seorang guru tentu akan ada coaching-coaching selanjutnya yang akan kita laksanakan, baik itu dengan siswa, dengan rekan sejawat, maupun dengan yang lainnya. Nah, untuk coaching ke depannya itu, Ya, betul sekali, Bu. apa nih kompetensi yang akan Bu Isna kembangkan lagi? Tadi udah ya pertanyaan berbobot, apa nih yang lain lagi mungkin Bu Isna? Baik, terima kasih Bu Maya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang sudah saya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot sehingga si coach itu mampu menghadirkan sendiri solusi untuk penyelesaian masalah. Untuk kedepannya saat melakukan praktek coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran mendengar aktif. Kenapa demikian? Karena dari mendengar aktif inilah kemudian saya nanti bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada coach saya dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Seperti itu, Bu Oke, Maya. baik Bu Isna dan Bu Mina. Akhirnya kita telah sampai nih ya di penghujung waktu ya, sudah mengadakan praktek coaching, dan sudah sampai di ujung pasca coaching nih percakapan kita. Nah, saya Ya, di Bu. sini mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Isna dan Bu Mina yang telah melakukan praktek coaching. Kita semua berharap semoga kedepannya nanti setiap kompetensi dalam percakapan coaching ini dapat kita kembangkan sama-sama sesuai dengan yang diinginkan. Ya, Amin. Bu Isna dan Bu Mina ya. Ya, Terima kasih Oke. siap-siap Bu Maya. Oke, Terima terima kasih juga kasih. untuk masukannya hari ini, Bu Maya. Sama-sama Bu Isna dan Bu Mina. ya.